Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak nikmat, diantaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dan kita lupa pula kita panjatkan selawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang menerang seperti kita rasakan pada saat ini. Iya, di sini masih dengan Bapak Pak Suryadiansa Lubis, guru bidang studi matematika di SMK Swasta Teruna Padang Sidimpuan. Pada kali ini kita akan belajar di pertemuan kedua, yaitu luas dan keliling daerah bangun datar. Yaitu ini sambungan materi kita yang pertama, yaitu yang materi kita yang pertama adalah ruang dimensi 2. Kemudian kita sudah belajar ruang dimensi 2 itu ada dia ukuran satuan sudut, ada derajat, radian, grade. Dan selanjutnya kita di sini belajar tentang luas dan keliling daerah bangun datar. Yaitu kita akan mencari luas dan keliling sebuah daerah bangun datar. Oke, Bapak lanjutkan saja. Untuk anak-anak kami sekalian, Bapak harapkan di sini nanti bisa lebih baik ke depannya untuk mencari luas dan keliling sebuah bangun datar. Oke. So, materi kita untuk pertemuan pertama ini ada dia persegi panjang, kemudian ada dia persegi, kemudian ada jajar genjang, kemudian ada segitiga, layang-layang, trapesium dan lingkaran. Oke, maka kita di sini nanti akan mencari luas dan keliling pada sub materi kita. Oke, kita masuk tujuan pembelajaran kita. Bapak harapkan setelah mempelajari materi ini, Bapak harapkan siswa Bapak dapat mampu menyelesaikan masalah mengenai keliling dan luas persegi panjang. Kemudian mampu menyelesaikan masalah mengenai keliling dan luas persegi. Kemudian mampu menyelesaikan masalah mengenai keliling dan luas jajar genjang. Mampu menyelesaikan masalah mengenai keliling dan luas segitiga. Mampu menyelesaikan masalah mengenai keliling dan luas layang-layang. Mampu menyelesaikan masalah mengenai keliling dan luas trapesium. Dan mampu menyelesaikan masalah mengenai keliling dan luas lingkaran. Itulah tujuan pembelajaran yang Bapak harapkan dari anak-anak kami sekalian. Oke, untuk di sini kita akan mempelajari yaitu persegi panjang. Kita akan mencari keliling dan luas sebuah persegi panjang. Oke, apakah itu persegi panjang? Persegi panjang itu dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui persegi panjang. Apa contohnya, Pak? Pintu rumah kita juga itu kadang bersifat persegi panjang. Dan masih banyak lagi. Contohnya di bidang tanah juga kadang bersifat persegi panjang. Ini anak kami sekalian. Persegi panjang ini juga memiliki sifat, yaitu sifat-sifat persegi panjang. Yang pertama dia sisinya berhadapan sama panjang. Sisi yang berhadapan sama panjang, kita lihat di sini. Di sini ada gambar Bapak buat. Ini merupakan gambar sebuah persegi panjang. Maka di sini panjang dan ini lebar, dan D ini merupakan diagonal. L ini merupakan lebar, P ini merupakan panjang. Untuk sifat yang pertama kata dia, sisi yang berhadapan sama panjang, yaitu P ini panjangnya ini dengan kita misalkan panjang ini merupakan sisi A, dan di sini panjangnya satu lagi kita misalkan sisi B. Maka sisi A dan sisi B ini merupakan sama panjang dia, sama ukurannya. Dan kemudian lebar ini di sini juga lebar, ini merupakan sisinya juga sama panjang. Itulah dia ya nak, sifat yang pertama dari persegi panjang. Sifat yang kedua, sudutnya merupakan siku-siku. Setiap sudut ini kayak gini merupakan siku-siku. Nah, kami sekalian. Yang ketiga ada ya atau C. Dua diagonalnya sama panjang. Dua diagonal sama panjang yaitu satu, kemudian ini. Kalau kita tarik dari sudut ini ke sini merupakan diagonal juga akan terbentuk seperti ini. Dua diagonalnya sama panjang, berpotongan di satu titik di bagian tengah persegi panjang. Titik tersebut membagi kedua diagonal sama panjang. Dan sifat yang D dari persegi panjang, diagonal persegi panjang membagi persegi panjang menjadi dua segitiga siku-siku yang kongruent. Ya betul, membagi segitiga siku-siku yang kongruent. Kalau kita buat di diagonal maka akan terbagi dia segitiga siku-siku. Oke, kemudian persegi panjang mempunyai dua sumbu simetri, dua sumbu simetri lipat, dua simetri lipat, dan dua simetri putar. Oke, itulah sifat-sifat dari persegi panjang yang anak kami sekalian. Kemudian
Dari sifat-sifat persegi panjang ini kita bisa menentukan rumus. Yang pertama kita harus tahu ukuran-ukuran dalam persegi panjang. Ada dia P, lambang P dibuat jadi panjang, dan lambang L merupakan lebar, dan lambang D merupakan diagonal. Rumus-rumus persegi panjang untuk mencari keliling, maka rumus mencari keliling dari sebuah persegi panjang yaitu 2 dikali P ditambah L, atau artinya 2 dikali panjang kemudian ditambah 2 dikali lebar. Oke, itulah dia rumus mencari keliling. Atau bisa juga ini kita buat menjadi, karena dia sisi panjangnya sama panjang dan sisi lebarnya sama nilainya, maka bisa kita buat P ditambah P kemudian L ditambah L kemudian ditambah L. Tapi yang lebih singkatnya kita buat seperti ini saja, yaitu 2 dikali P ditambah 2 dikali L. Itulah untuk mencari keliling dalam persegi panjang. Kemudian mencari luas dalam persegi panjang, maka rumusnya panjang dikali lebar. Kita kalikan aja panjang dikali lebar, maka nanti akan ketemu dia luas persegi panjang. Untuk mencari diagonal dalam persegi panjang, yaitu akar P kuadrat atau panjang kuadrat kita tambah dengan L kuadrat lebar kuadrat. Itulah dia mencari diagonal dalam persegi panjang. Oke, di sini kita akan melihat contoh-contoh yang Bapak berikan dari sebuah persegi panjang. Di contoh yang pertama ada Bapak buat di sini. Contoh yang pertama itu sebuah persegi panjang dengan panjang 10 cm, maka panjangnya 10 cm atau P, dan lebar 7 cm. Hitunglah keliling dan luas persegi panjang tersebut. Oke, maka kita akan di sini akan mencari keliling dan luas persegi panjang. Oke, maka yang diketahui pertama adalah persegi panjang. Persegi panjang itu memiliki panjang 10 cm dan memiliki lebar 7 cm. Yang ditanya keliling ataukah dan luas atau L besar dari persegi panjang. Maka penyelesaian pertama kita cari dulu keliling. Keliling dulu yang kita cari, yaitu apa rumus mencari keliling dalam persegi panjang, yaitu 2 dikali P ditambah 2 dikali L. Maka kita buat 2 dikali panjangnya berapa? Panjangnya 10 ditambah lebarnya berapa? Lebarnya 7. Maka kita kerjakan ini dalam kurung di luar 2, 10 ditambah 7 yaitu 17. Maka kita kalikan 2 dikali hasil penjumlahan 10 ditambah 7 tadi, yaitu 2 dikali 17 sama dengan 34. Jadi kelilingnya adalah 34. Dan kemudian kita cari luas dari soal tadi, yaitu apa luas? Cara mencari luas dalam persegi panjang, apa rumusnya? Itu P dikali R atau panjang dikali lebar, sama dengan kita masukkan nilai panjangnya atau nilai P-nya. P-nya sama dengan 10 cm, kita kali dengan lebar. Lebarnya bernilai 7 cm. Jadi kita kalikan 10 dikali 7 dapat hasilnya 70. Jadi kita peroleh keliling persegi panjang tersebut adalah 34 cm dan luasnya adalah 70 cm kuadrat. Kenapa di sini Pak pakai kuadrat? Karena dia dalam hitungan luas itu kalau kita cari luasnya maka dia berubah menjadi kuadrat. Kalau dia jadi meter misalnya menjadi meter kuadrat hasil luasnya, ya anak kami sekalian. Bapak harapkan di contoh yang pertama ini anak kami sekalian bisa memahami. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini kita lihat di sini sebidang lahan pertanian yang berbentuk persegi panjang memiliki panjang 124 meter dan lebar 74 meter. Luas dan keliling lahan pertanian tersebut adalah, di sini dia mempunyai sebidang lahan pertanian. Bentuknya adalah persegi panjang. Dia memiliki panjang 124 meter dan lebar 74 meter. Luas dan keliling lahan pertanian tersebut adalah, maka yang kita ketahui dari sini adalah panjang dulu. Panjangnya adalah 124 meter dan kemudian lebarnya adalah 74 meter. Yang ditanya luas dan keliling dari lahan pertanian tersebut. Maka cara penyelesaian bisa dulu luas kita cari. Apa rumus mencari luas dalam persegi panjang? Yaitu P dikali L atau panjang dikali lebar. Sama dengan kita lihat panjangnya bernilai 124. Kemudian kita kali dengan lebarnya. Lebarnya 74. Jadi 124 dikali 74 dapat hasilnya 9.176. Maka luas dari lahan pertanian tersebut adalah 9.176. Kemudian kita cari keliling dari lahan pertanian tersebut. Apa itu keliling dalam mencari persegi panjang? Yaitu 2 dikali P ditambah L. Maka sama dengan 2, panjangnya
124 kita tambah dengan lebarnya 74, maka 2 dikali hasil penjumlahan 124 ditambah 74 adalah 198. Maka 2 dikali 198 dapat hasilnya 396. Jadi dari soal tersebut kita peroleh luas pertanian tersebut adalah luasnya 9.176 meter kuadrat dan kelilingnya adalah 396 meter. Oke, dari contoh yang dua tadi yang Bapak buat, Bapak harapkan anak-anak kami sekalian bisa mengerti dan bisa dipahami. Oke, kita masuk. Oke, yang kedua kita masuk di sini persegi. Apakah itu perbedaan persegi dan persegi panjang? Oke, perbedaannya di sini akan Bapak bacakan. Persegi panjang yang keempat sisinya mempunyai panjang yang sama disebut persegi. Nah, itu dia. Persegi itu adalah persegi dari persegi panjang yang keempat sisinya. Apabila di empat sisinya itu mempunyai panjang yang sama, maka itu disebut persegi, bukan lagi persegi panjang. Kalau persegi panjang tadi, sisinya yang dua misalnya panjang, itu sama dengan panjang. Kalau dia lebar, maka lebarnya itu sama nilainya dengan lebar yang satu lagi. Tapi kalau di persegi ini, setiap sisinya itu sama panjangnya. Oke, anak-anak kami sekalian, di sifat-sifat persegi ini pun kita akan mengetahui dari gambar ini. Kita lihat di sini, inilah bentuk persegi. Apa contohnya persegi itu, Pak? Biasanya kayak bentuk kardus yang kita lihat itu biasanya berbentuk persegi. Di sini ada sisi, dan ini merupakan diagonal. Ya, anak kami sekalian, itu sifat-sifat dari sebuah persegi adalah setiap sisinya sama panjang. Itu tadi yang Bapak jelaskan. Ini setiap sisinya ini, S ini merupakan sama panjangnya. Dan setiap sudut merupakan sudut siku-siku. Oke, setiap sudut ini kalau kita tarik garis, maka dia akan memperoleh sebuah sudut siku-siku. Dua diagonal sama panjang berpotongan di satu titik tengah persegi, sama dengan persegi panjang tadi. Dan kemudian diagonal persegi membagi persegi menjadi dua segitiga siku-siku kongruen. Oke, yang E, diagonal persegi membagi sudut persegi sama besar dan perpotongannya membentuk sudut siku-siku. Yang F, persegi mempunyai 4 sumbu simetri, 4 simetri lipat, dan 4 simetri putar. Oke, anak-anak kami sekalian, dari sifat-sifat persegi ini Bapak harapkan anak kami sekalian mengerti apa itu yang dimaksud persegi, dan lihat dari gambar ini, maka akan kita peroleh sifat-sifat persegi berikut ini. Oke, kita masuk ke rumus cara mencari keliling dan luas sebuah persegi. Jika sebuah persegi sisinya adalah S sama besar artinya, maka luas keliling dan panjang diagonalnya dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus berikut. Untuk mencari keliling pada sebuah persegi, maka rumusnya adalah 4 dikali S, maka 4 dikali S, 4 dikali sisi tersebut. Untuk mencari luasnya adalah, atau dilambangkan dengan L, maka S pangkat 2. Nah, itu dia anak kami sekalian ya, sisinya. Apabila sisinya sama besar, maka kita pangkatkan 2. Dan untuk mencari diagonalnya atau D-nya sama dengan S akar 2. Oke? Dari rumus persegi ini Bapak berikan ada beberapa contoh. Untuk contoh ini Bapak harapkan anak kami sekalian disimak baik-baik. Untuk contoh yang pertama, sisi sebuah persegi adalah 10 cm. Hitunglah keliling dan luasnya. Oke, setiap sisinya bernilai 10 cm. Oke, anak kami sekalian, setiap sisinya di sini dari setiap persegi adalah 10 cm. Maka akan kita hitung nilai keliling dan luasnya. Maka yang diketahui adalah persegi mempunyai sisi 10 cm dan yang ditanya luas dan keliling. Maka kita cari luas. Apa mencari luas dalam persegi? Apa rumusnya? Itu S kuadrat. Maka sama dengan berapa sisinya? Sisinya adalah 10. Maka kita pangkatkan 2. 10 pangkat 2 sama dengan 100 cm kuadrat. Jadi luas dari soal tersebut adalah 100 cm kuadrat. Kemudian kita cari kelilingnya. Apa cara mencari keliling dalam sebuah persegi? Yaitu 4 dikali S atau 4 dikali sisi atau 4 dikali sisinya. Maka 4 dikali sisinya tadi berapa? Yaitu 10 cm. Maka 4 dikali 10 sama dengan 40 cm. Jadi keliling dan luas dari persegi tersebut adalah mempunyai keliling 40 cm dan memiliki luas 100 cm kuadrat. Inilah untuk contoh yang pertama anak kami sekalian ya. Masuk kita ke contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini
adalah diagonal sebuah lapangan yang berbentuk persegi adalah akar 50. Ini diagonal. Maka diagonal sebuah lapangan berbentuk persegi adalah akar 50 meter. Jika lapangan tersebut akan dipagari, berapa panjang pagar dan luas lapangan itu? Oke, kita ketahui dari soal tersebut adalah sebuah diagonal lapangan berbentuk persegi akar 50 meter. Yang ditanya panjang pagar dan luas lapangan. Kalau panjang pagar ini biasanya bisa disebut keliling juga ya anak kami sekalian ya. Maka langkah pertama kita cari sisi dari diagonal tersebut biar bisa kita nanti mencari luas dan kelilingnya ya anak kami sekalian. Maka kita cari yang pertama diagonal. Apa rumus mencari diagonal? Yaitu S akar 2 sama dengan, di sini berapa diagonalnya? Akar 50 meter sama dengan, di sini Bapak buat akar 25 dikali 2. Kenapa Pak akar 25 dikali 2? Di sini ada akar 2. Kita buka akar 2 sama dengan, sini perkalian 2 supaya dapat dia 50. Kita kalikan berapa 2 ini supaya dapat 50. Nah itu dia anak-anak kami sekalian ya cara mengerjakannya. Ini 2 ini kita buat perkalian 2 yang menghasilkan 50. Kita kalikan berapa 2 ini supaya dapat hasilnya 20. Yaitu kita kalikan dengan 25. 25 dikali 2 dapat akarnya 50. Maka di sini dibuat akar 25 dikali 2 sama dengan akar 25 ini berapa? Akar 25 adalah 5. Maka 5 dikali akar 2. Akar 2 kan udah sama bentuknya dengan sisi tadi, dengan diagonal tadi S akar 2. Maka kita tuliskan saja, kalau sama di akar 2 kita tuliskan saja menjadi 5 meter. Jadi sisinya adalah 5 meter. Karena kami sekalian di soal yang kedua, kalau dia ada yang diketahui diagonalnya, cara mengerjakannya seperti ini anak-anak kami sekalian ya. Jadi sisinya adalah 5 meter. Oke, sisi dari diagonal yang kita ketahui tadi adalah 5 meter. Oke, selanjutnya yang kita cari adalah panjang pagar. Jadi kita mencari panjang pagar itu dari bentuk soal seperti ini. Berapa panjang pagarnya? Yaitu sama saja kita mencari keliling dalam persegi. Apa rumus mencari keliling dalam persegi? Yaitu K sama dengan P dikali S, P dikali sisinya. Maka sama dengan P dikali berapa sisinya? 4 dikali berapa sisinya? Sisinya adalah 5 dari yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu 4 dikali 5 sama dengan 20 meter. Jadi panjang pagar atau kelilingnya, panjang pagarnya adalah 20 meter. Kemudian kita cari luas. Luasnya adalah S kuadrat sama dengan berapa sisinya? Yang sudah kita ketahui tadi, yang sudah kita cari tadi yaitu 5 meter. Jadi 5 kuadrat sama dengan 5 kuadrat itu berapa? 5 dikali 5 sama dengan 25 meter kuadrat. Jadi kita peroleh dari soal tersebut panjang pagarnya yaitu 20 meter dan luasnya lapangan tersebut adalah 25 meter kuadrat. Karena anak kami sekalian, Bapak harapkan di soal persegi ini contoh 1 dan contoh 2 Bapak harapkan anak kami sekalian bisa paham. Oke, apabila kurang paham bisa ditanya sama Bapak atau bisa tulis di kolom komentar secara langsung. Oke, kita lanjut yang ketiga. Yaitu yang ketiga ini kita akan mencari keliling dan luas sebuah jajar genjang. Oke, apa itu Pak jajar genjang? Maka Bapak buat di sini. Jajar genjang adalah bangun datar segi 4 dengan sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Nah, sini dia. Jajar genjang itu adalah bangun datar segi 4 dengan sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Sisinya yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Kita lihat di gambar. Di sini ada gambar sebuah, ini bentuk sebuah gambar jajar genjang Bapak buat. Ini ada A. Ini kita buat aja alas. Maka ini sisi A misalnya dan di sini sisi A. Sisi A dan sisi A ini merupakan sama panjangnya dan ini merupakan saling berhadapan. Sisi yang saling berhadapan ini sama panjang. Sini ada B Bapak buat. Sisi B maka di sini B. Ini juga akan sama panjangnya dengan sisi B ini. Apabila di sini 12, di sisi B ini memiliki nilai 12, maka di sini juga akan memiliki 12. Dan di sisi A ini apabila memiliki 15, maka di atas ini juga akan memiliki nilai 15. Dan ini ada Bapak buat garis potong-potong, ini merupakan tingginya. Itu dilingkar dengan T anak kami sekalian ya. Oke. Dari gambar tersebut bisa kita peroleh sifat-sifat jajar genjang itu. Yang pertama, setiap sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Dan sifat yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Oke, maka misalnya di sini sudut, itu merupakan sudutnya sama besar. Oke, dan yang C, jumlah dua sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Oke, jumlah setiap sudut yang berdekatan 180 derajat. Dan D, jajar genjang mempunyai dua diagonal yang berpotongan di satu titik dan saling membagi dua sama panjang.
Dan E, jajar genjang tidak mempunyai simetri lipat. Oke, dia tidak mempunyai simetri lipat, namun mempunyai dua simetri putar. Dia mempunyai dua simetri putar, namun tidak mempunyai simetri lipat. Kira kami sekalian, dari situ adalah sifat-sifat jajar genjang. Dari sifat-sifat jajar genjang ini, kita bisa memperoleh rumus untuk mencari keliling dan luas jajar genjang. Oke, untuk mencari keliling dalam sebuah jajar genjang, maka kita peroleh keliling atau K sama dengan 2 dikali A ditambah B. Kemudian untuk mencari luas dalam sebuah jajar genjang adalah A dikali T. Oke, anak kami sekalian, Bapak ambil dari sebuah contoh di sini. Oke, contoh soal di sini ada Bapak buat. Nomor 1. Diketahui sebuah jajar genjang seperti gambar di samping. Ini gambar di samping. Ini ada A, B, C, D. Setiap apanya Bapak buat di sini. Untuk sisi ini Bapak buat 7 cm. Maka di sini ada sisinya 5 cm dan tingginya 4 cm. Oke, Bapak masukkan saja. Diketahui A, misalnya sisi A 7 cm, B sama dengan 5 cm dan tingginya sama dengan 4 cm. Ini garis potong-potong ini 4 cm. Maka yang ditanya, kita akan mencari keliling dan luas. Maka pertama kita cari luasnya dulu. Cara mencari luas dalam jajar genjang adalah apa rumusnya tadi? Yaitu A dikali T, atau sisi A kita kalikan dengan alas, kita kalikan dengan tinggi, atau sisi A kita kalikan dengan tingginya. Sama dengan kita peroleh A-nya tadi bernilai 7 cm. Maka kita buat 7 dikali tingginya berapa? Tingginya 4 cm. Maka 7 dikali 4 dapat hasilnya 28. Maka luas dari jajar genjang ini adalah 28 cm kuadrat. Kemudian kita cari kelilingnya. Keliling adalah, bagaimana cara mencari keliling dalam jajar genjang? Yaitu keliling atau K 2 dikali A ditambah B. Sama dengan, kita lihat 2 dikali A-nya berapa? A-nya 7 ini, 7 cm. Ditambah berapa B-nya? B-nya 5 cm. Sama dengan 2 dikali hasil penjumlahan 7 ditambah 5 adalah 12. Maka kita kalikan 2 dikali 12 adalah 24 cm. Jadi kita peroleh luas jajar genjang dari gambar tersebut adalah 28 cm kuadrat dan kelilingnya adalah 24 cm. Oke, anak kami sekalian, kemudian masuk kita di contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua ini agak berbeda sedikit anak kami sekalian ya. Taman di depan rumah Pak Budi berbentuk jajar genjang. Oke, taman di depan rumah Pak Budi ini merupakan, di depan rumah Pak Budi ada sebuah taman bentuknya jajar genjang. Panjang sisi yang berbeda 8 meter dan sisi satu lagi 12 meter. Di sekeliling taman tersebut dipasang lampu tiap 4 meter. Berapa banyak lampu yang terpasang? Nah ini deh, pertanyaannya berapa banyak lampu yang terpasang. Tapi untuk mencari soal yang seperti ini kita harus tahu dulu berapa kelilingnya. Baru bisa kita tentukan banyak lampu yang terpasang di depan rumah Pak Budi. Oke, cara yang pertama yang kita ketahui, jajar genjang ini ada dia dua sisi. Katanya panjang sisi yang berbeda, maka bisa kita buat A dan B. Maka panjang sisinya A sama dengan 8 meter dan sisi B nya 12 meter. Oke, anak kami sekalian, kemudian yang diketahui di sekeliling lampu, di sekeliling taman lampunya ada 4 meter. Oke, di taman tersebut dipasang lampu taman tiap 4 meter. Tiap 4 meter dia ada lampunya. Oke, anak kami sekalian, yang ditanya banyak lampu yang terpasang nanti adalah, nah itu dia. Maka yang pertama dari soal seperti ini kita cari kelilingnya biar tahu kita berapa banyak lampu yang terpasang. Kita cari keliling dari bentuk jajar genjang di depan taman Pak Budi tersebut. Oke, maka apa cara mencari keliling dalam jajar genjang? Yaitu 2 dikali A ditambah B. Maka 2 dikali berapa sisinya? Sisi yang pertama ada dia 8 meter, maka 2 dikali 8 ditambah sisi yang kedua atau sisi B nya 12 meter. Maka 2 dikali 8 ditambah 12. Maka 2 dikali hasil penjumlahan 8 ditambah 12 adalah 20. Maka 2 dikali 20 adalah 40 meter. Oke, jadi keliling taman Pak Budi tersebut adalah 40 meter. Itulah kelilingnya taman Pak Budi tersebut. Kemudian kita cari yang kedua, banyak lampu taman yang terpasang. Jadi banyak lampu taman yang terpasang ini dari keliling taman Pak Budi tadi yang sudah kita cari itu ada di 40 meter. 40 meter ini mau kita pasang lampu taman tiap 4 meter, mau kita pasang dia lampu taman tiap 4 meter. Jadi 40 kelilingnya kita bagi dengan 4.
Karena dia mau kita buat lampu setiap 4 meter dia di Taman Pak Budi. Jadi kita bagi 40 meter dibagi 4 meter dapat hasilnya 10, anak-anak kami sekalian ya. Jadi dari soal tersebut kita peroleh banyak lampu yang terpasang di Taman Pak Budi adalah 10, jadinya banyak lampunya. Oke anak-anak kami sekalian, itulah dia untuk soal yang kedua. Bapak harapkan di 3 tadi yang Bapak buat di submateri kita ada dia persegi, mencari keliling dan luas persegi, kemudian mencari keliling dan luas persegi panjang, kemudian mencari keliling dan luas jajar genjang. Harapkan anak kami sekalian bisa mengerti dan bisa paham. Apabila anak kami sekalian kurang mengerti dan kurang paham atau memiliki soal-soal yang lain, bisa langsung dibawakan sama Bapak atau secara langsung dijumpai Bapak ya anak kami sekalian. Dan di sini ada Bapak buat soal-soal latihan untuk anak kami sekalian. Soal yang pertama, Bapak buat sebuah pintu berbentuk persegi panjang dengan panjang 180 cm dan lebar 30 cm. Berapakah luas dan keliling pintu tersebut? Nomor 2, sebuah persegi panjang memiliki panjang 20 meter dan lebar 16 meter. Berapakah keliling dan luas persegi panjang tersebut? Yang nomor 3, sebuah kardus berbentuk persegi memiliki sisi 25 cm. Hitunglah luas dan keliling kardus tersebut. Untuk di soal nomor 4, diketahui jajar genjang seperti gambar ini, ada gambarnya Bapak buat. Di samping, tentukanlah keliling dan luas. Ini merupakan soal latihan untuk anak kami sekalian ya. Mungkin untuk materi kita pada hari ini, cuman yang ini yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin lanjutannya kita akan mencari, yang namanya, di sini dari submateri kita tadi, kita akan mencari segitiga, layang-layang, trapesium, lingkaran di pertemuan kita selanjutnya anak-anak kami sekalian ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Apabila anak-anak kami sekalian, apabila ada penyampaian Bapak yang kurang jelas, tolong bisa disampaikan langsung sama Bapak. Oke, sekali lagi Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.